Ya, selamat malam Pak Diono. Jadi pada kesempatan ini, kelompok kami akan bahas mengenai review konsep ekonometrika spasial dan penerapannya dalam lingkup penilaian tanah dan properti. Next. Jadi, paper yang kami kaji yaitu paper keempat yang berjudul Spatial Econometrics, Land Value and Sustainability, Trends in Real Estate Valuation Research. Paper ini merupakan paper literatur yang membahas mengenai perkembangan tren dalam penilaian tanah dan properti di Amerika setelah fenomena boom and bust. Dalam paper ini, ada tiga topik yang dibahas, yaitu penggunaan ekonometrika spasial, kajian nilai tanah atau land value, serta pengaruh sustainability terhadap nilai dan properti. Next. Konsep ekonometrika spasial. Dalam penilaian properti, prinsip paling dasar adalah lokasi. Sebagai contoh, harga rumah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, bukan hanya dari luas atau jumlah kamarnya. Terdapat empat tantangan utama yang harus diatasi, yaitu dependensi spasial. Nilai suatu properti dipengaruhi oleh nilai properti tetangganya. Jika rumah-rumah di sekitar suatu kawasan dijual dengan harga tinggi, maka harga rumah di kawasan itu pun cenderung ikut naik. OLS mengasumsikan setiap observasi bersifat independen. Kemudian yang kedua ada heterogenitas spasial, yaitu hubungan antara suatu variabel dan harga properti tidak selalu sama di setiap lokasi. Misalnya, kedekatan dengan stasiun kereta mungkin meningkatkan nilai properti di kawasan perkotaan yang padat, tetapi justru menurunkan karena berada di kawasan pinggiran yang didominasi oleh kendaraan pribadi. OLS menghasilkan suatu koefisien tunggal untuk seluruh wilayah yang bisa sangat menyesatkan. Yang ketiga ada fenomena anisotropik, yaitu pengaruh tidak selalu merata ke semua arah. Misalnya sebuah jalan tol menciptakan pengaruh yang berbeda ke arah utara dibanding ke arah selatan, tergantung kondisi geografis dan infrastruktur yang ada. Yang keempat ada efek batas wilayah, yaitu nilai properti bisa berubah di batas-batas administrasi seperti batas kota atau kecamatan. Sebagai contoh, ada dua rumah yang letaknya bersebelahan tetapi masuk dalam dua kota yang berbeda. Untuk implikasi pengabaian efek spasial dalam model, yaitu satu, estimasi koefisien menjadi bias. Besaran pengaruh suatu variabel terhadap nilai properti tidak terhitung secara tepat sehingga hasil analisis tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, ada arah pengaruh dapat terbalik, yaitu variabel yang sesungguhnya tidak terpengaruh dapat terlihat signifikan atau sebaliknya. Yang ketiga, ada kesimpulan kebijakan menjadi tidak tepat, yaitu hasil analisis yang bias dapat menyulitkan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak didasarkan pada data yang akurat dan valid. Terus selanjutnya ada jenis model dalam ekonometrika spasial. Terutama ada model informasi spasial ini ada beberapa poin. Yang pertama ada model spatialite atau auto regressive spasial. Jadi model ini secara eksplisit memasukkan harga properti pelanggan sebagai variabel penjelas. Misalnya saat intuitif karena penjual rumah menetapkan harga berdasarkan harga rumah di sekitarnya dan menilai properti menggunakan data penjualan komparabel tersebut sebagai acuan. Untuk contoh modelnya adalah sebagai berikut, yaitu harga rumah di suatu kawasan akan ikut naik jika rumah-rumah di sekitar juga mahal. Yang kedua, nilai tanah tidak berdiri sendiri tapi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang kedua ada model spatial error atau SEM. Model ini menangani masalah yang lebih teknis, yaitu autokorelasi dengan error terms atau residual regression. Jika variabel-variabel itu yang bersifat spasial yang dimasukkan ke dalam model kesalahannya pun akan berkorelasi secara spasial. Contoh model dalam kasus nyata adalah terdapat pengaruh kualitas lingkungan atau akuntabilitas yang tidak dimasukkan dalam model, tapi mengaruhi harga properti seperti bagaimana keamanan di area properti, batas udara, kerawanan area terhadap bencana yang dapat terjadi. Next. Yang ketiga ada General Spatial Model atau GSM. Jadi model ini merupakan penggabungan antara dua model yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu Spatial Lag dan Spatial Error. GSM ini digunakan ketika spatial dependence terjadi pada banyak bagian model. Model ini juga digunakan untuk analisis properti yang kompleks, berliputan besar, dan penelitian akademik dalam bidang spasial. Contoh nyatanya adalah suatu rumah yang memiliki lokasi dekat fasilitas ARL, cenderung mahal karena kondisinya mahal, sekaligus dipengaruhi oleh lain, ketika aman dan kualitas kawasan yang tidak masuk model. Next. Yang kedua adalah model heterogenitas spasial. Ada dua poin, yaitu yang poin pertama yaitu DWR atau Geographically Weighted Regression. Model ini merupakan regresi lokal menunjukkan koefisien regresi berbeda pada tiap lokasi. Jadi hubungan antara variabel tidak dianggap sama di semua tempat. Nah, untuk contoh nyatanya yaitu pengaruh akses transportasi terhadap harga tanah di pusat kota ini bisa berbeda dengan yang di pinggiran kota. Untuk model yang kedua adalah local regression atau LOAS. Model ini merupakan pendekatan regresi lokal yang bekerja dengan membentuk model berdasarkan titik data di sekitar titik pengamatan.
Contoh nyata model ini digunakan simulasi ini memprediksi harga tanah di suatu kecamatan. Kita akan menggunakan terus lista kecamatan tersebut. Tidak perlu menggunakan berarti di sesuatu objek standar perbandingan. Selanjutnya yaitu penerapan dalam penilaian tanah dan properti. Dalam paper ini terdapat beberapa penerapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penilaian harga rumah residensial. Nilai rumah residensial tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik internal rumah, tapi juga dipengaruhi oleh faktor spasial seperti kualitas lingkungan, aksesibilitas, serta penggunaan lahan di sekitarnya. Di dalam paper ini dibahas mengenai beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi penilaian properti residensial. Dari kajian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh kualitas sekolah, kebisingan bandara, serta penggunaan lahan, dapat diketahui bahwa faktor spasial dapat mempengaruhi nilai estimasi properti secara signifikan. Oleh karena itu, ekonometrika spasial diperlukan untuk menganalisis hubungan antara faktor yang sering diabaikan oleh model konvensional seperti OLS dalam penilaian tanah dan properti untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan relevan. Next. Penerapan yang kedua yaitu untuk mengetahui mengenai penilaian tanah dan land leverage. Dalam penilaian properti sendiri, nilai tanah memiliki peran penting karena sangat dipengaruhi oleh lokasi dan karakteristik spasial suatu wilayah. Paper ini membahas mengenai konsep land leverage, yaitu rasio nilai tanah terhadap total nilai properti untuk memahami bagaimana proporsi nilai tanah terhadap total nilai properti berubah dari waktu ke waktu. Dari paper ini dapat diketahui tiga informasi, yaitu mengenai kenaikan nilai tanah yang meningkat 4 kali lipat dari tahun 1975 sampai 2006, peningkatan land leverage yang meningkat dari 10,4% menjadi 36,4%, serta volatilitas properti yang dipengaruhi oleh land leverage tinggi yang menyebabkan harganya cenderung lebih fluktuatif. Dengan demikian, meskipun nilai tanah sangat bergantung pada lokasi dan karakteristik spasial, eh, kajian mengenai land leverage sendiri masih jarang menggunakan pendekatan ekonometrika spasial, sehingga eh, masih memungkinkan adanya peluang untuk pengembangan penelitian spasial di bidang penilaian properti lebih lanjut. Next. Oke, selanjutnya penerapannya dalam penilaian tanah dan properti itu ada penilaian properti berkelanjutan atau green building. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa bangunan dengan sertifikasi ramah lingkungan itu nilai ekonominya lebih tinggi. Ini dibuktikan pada beberapa penelitian yang memiliki price premium seperti penelitian oleh Willy, Exihol, dan First. Nah, teman penting ini membuat premi harga jual bangunan hijau itu lebih besar daripada pendapatan sewanya. Dan untuk jangka panjang itu memiliki banyak efek baik, yaitu efisiensi energi, pengurangan biaya operasional, citra perusahaan yang lebih baik, dan resiko regulasi lingkungan yang lebih rendah di masa depan. Next. Lalu ada penilaian kawasan kompak dan walkability. Ini tuh menjadi faktor penting dalam penilaian properti modern karena kawasan yang mudah diakses pejalan kaki memiliki konektivitas tinggi dan cenderung memiliki nilai ekonomi yang lebih baik. Itu dibuktikan oleh penelitian Metto dan Vivo dan Fisher pada tahun 2007 dan 2011, di mana fitur new urbanism tidak bernilai universal dan konteks lokasi sangat menentukan dampaknya terhadap harga properti. Sedangkan premi walkability lebih tinggi ditemukan di kota-kota yang kurang walkable secara keseluruhan. Next. Nah, dari hasil review paper ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekonometrika spasial ini memiliki peran yang sangat penting dalam penilaian tanah dan properti karena mampu menjelaskan pengaruh ke ruangan yang seringkali tidak dapat ditangkap oleh model regresi non-spasial. Yang ditegaskan dalam paper ini adalah nilai lahan tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik internal properti, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan di sekitarnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Referensinya yaitu jurnal yang diberikan di Simaster.